Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati wa man tamassaka bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla wa ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita selalu aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya selalu kita terima, anugerah-anugerahnya selalu mencukupi kebutuhan kita. Pagi siang hari ini berjuta nikmat kita terima, bahkan kita tidak pernah mampu untuk menghitung satuannya. Dengan nikmat itu semua kita menjadi tergerak hadir di majelis sholat Jumat ini, di masjid yang megah ini, di masjid yang indah ini, yakni Masjid Hajah Mutimah Dahlan. Harapannya adalah persembahan ibadah sholat Jumat yang merupakan kewajiban mingguan kita senantiasa tercurah kepada panutan kita, tauladan kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga melimpah pula kepada keluarganya, sahabatnya serta umat pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang selalu belajar memahami sunnah-sunnahnya dan berusaha maksimal sekuat tenaga mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam aktivitas keseharian kita, insya Allah sampai ajal menjemput kita. Selaku khatib tak lupa untuk selalu berwasiat kepada pribadi khatib pribadi, juga jamaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, yakni dengan sebenar-benar takwa, sebenar-benar iman, yakni mewujudkan dan melaksanakan perintah-perintahnya, perintah-perintah Allah dengan penuh kesadaran bahwa setiap yang diperintah oleh Allah, setiap yang diperintah oleh Rasulnya pasti akan mendatangkan keberuntungan bagi mereka yang menaatinya. Juga berusaha untuk menghindari larangan-larangannya dengan penuh kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama, pasti akan mendapatkan celaka bagi mereka yang melanggar aturan-aturannya. Insya Allah dengan kesadaran yang demikian akan memudahkan kita untuk selalu berada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Dan masjid ketika sudah menjadi wakaf adalah milik Allah, bukan milik takmir, bukan milik persyarikatan, bukan milik organisasi. Tapi masjid adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban takmir adalah untuk memakmurkan masjid, karena kemakmuran masjid menjadi suar, menjadi indikator
bahwa di masyarakat setempat itu adalah masyarakat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah taala, di dalam surat Al-Jin disebutkan wa anal masjida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya, meminta kepadanya selain meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengikhlaskan diri, tujuan mencari ridho Allah dari mulai sejak pembangunannya maupun pemakmurannya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masjid sudah terbangun yang demikian megah, demikian indah, maka kewajiban kita adalah untuk memakmurkannya. Dan memakmurkan masjid adalah mereka orang-orang yang tergerak, yang memiliki iman ada di dalam dadanya. Innama ya'muru masajidallahi min man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Bahwasanya yang memakmurkan masjid hanyalah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta selalu mendirikan salat, membayarkan zakat, dan tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa hal hikmah dan fadilah memakmurkan masjid. Yang pertama adalah bagi mereka yang membangun atau ikut serta membangun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Mereka-mereka yang terlibat di dalam pembangunan masjid, apalagi wakif masjid, dibangunkan istana di surga. Tapi apakah mau menempati atau tidak, bergantung kepada mereka. Karena perhatian kita tertuju kepada yang ada sekarang ini. Banyak istana-istana dibangun tapi orangnya berada di lembaga pemasyarakatan. Maka mereka-mereka yang memakmurkan masjid, yang selalu sholat berjamaah dan bergumul dengan masjid, mereka itulah yang nanti akan ditempatkan oleh Allah di surganya Allah. Namun bagi pembangun masjid, insya Allah sudah ada tempat sehingga akan memudahkan untuk menempatinya nanti di surganya Allah. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlindungan di hari mahsyar bagi mereka yang hatinya selalu melekat di masjid. Rasulullah menyampaikan sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hadapan Allah di mahsyar kelak kemudian hari, di mana tiada perlindungan selain perlindungan Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, yakni seseorang yang hatinya selalu tertaut di dalam masjid. Yang ketiga, ketika kegiatan-kegiatan di masjid akan diturunkan oleh Allah ketentraman, ketenangannya, dan juga disertai rahmat-rahmatnya. Di dalam hadisnya disebutkan wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yattadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahmah
wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, di sana membaca dan mempelajari kitabnya, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan dipenuhi rahmah dan dibersamai oleh para malaikat, serta Allah menyebutnya, membanggakan mereka yang berada selalu di masjid di antara makhluk-makhluknya yang dekat di sekitarnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat yang lebih hebat lagi, kalau kita menyadari bahwa yang lalu adalah timbunan kesalahan-kesalahan kita, yang lalu adalah bekas amal-amal kita, yang kalau kita ditanya dalam posisi sekarang ini, amal baik dan amal buruk kira-kira lebih banyak yang mana? Pasti kita mengakui bahwa dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Maka salah satu momentum adanya masjid adalah penghapusan kesalahan yang hariannya akan kita peroleh. Apa itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku beritahu terhadap sesuatu yang bisa untuk Allah menghapuskan dosa-dosamu dan juga meninggikan derajat-derajatmu? Sahabat menjawab, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, isbagul wudu'i, yakni menyempurnakan wudu alal makarih, yakni atas sesuatu yang sulit, seperti menghirup air ke hidung, kemudian mengusap barojim, mengusap makko ini, menyela-nyelai jari kaki maupun tangan, kemudian wakasratul huta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju ke arah masjid. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, kemudian diberikan cahaya, dan juga orang-orang yang bertaut berada di masjid, memakmurkan masjid, adalah mereka orang-orang yang mendapat petunjuknya. Di dalam surat selanjutnya yang tadi saya baca, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahil alimil hakim alladzi ba'asa rusulahu bil huda wa dinil qayyim. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati alaina wa alaina ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala jalla wa ala mukhbiran wa amiran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirat dunubi was sayyi'at. Allahumma waffiq waliya amrina bima tuhibbu wa ma tarda warzuq lahum bitanatan allati tu'inuhu ilal birri wat taqwa. Allahumma ansuril muslimina, Allahumma izzal muslimina wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina bi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestina, Allahumma ansuril mujahidina aina makanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awsa rizqika ala inda kibari sinina wa qidai umrina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر